Halo Halo teman-teman, teman-teman. ketemu lagi dengan Pope Family, dengan saya Santi dan juga suami saya Paul. Paul. Saya berterima kasih sebelumnya karena kami sudah mencapai 10.000 subscriber ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah subscribe ke channel kami. Semoga kalian suka dan betah di channel ini. Sekarang kita langsung saja ya, kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, pertanyaan nomor 1 dari Reni Rahmawati. Salam kenal ya, Ibu atau Mbak Reni Rahmawati. Salam kenal dari orang Garut Teteh. Seru channelnya, banyak informasi yang saya dapat dari channel Teteh. Semoga makin sukses channelnya ya Teh. Banyakin konten masak menu-menu Chinese-nya Teh. Ada pertanyaan nih Teh, apa di China ada sekolah kayak international school nggak? Kan kayak di Indo tuh banyak sekarang, jadi yang dari negara-negara lain anak-anaknya sekolah di sana dengan pengantar bahasa Inggris. Nah kalau di China sekolah kayak gitu ada nggak Teh? Satu lagi Teh, ini sih bukan pertanyaan tapi bikin konten yang mana Teteh pakai tangan seharian, nggak pakai sumpit. Gimana reaksi suami, keluarga atau teman China Teh? Jadi challenge gitu Teh. Punten Teh, jadi kebanyakan permintaannya. Sehat selalu Teteh dan keluarga di sana. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Di China itu ada juga teman-teman sekolah internasionalnya. Ya, saya tanya ya ke suami. In China your international school? Yo, How tua? yo 很多. Tuh, banyak teman-teman di sini sekolah internasionalnya. Jadi buat pengantarnya pakai bahasa Inggris itu ada di sini di international school ya. Dan untuk yang tadi ya, konten yang mana Teteh makan pakai tangan, nanti saya coba bikin ya kontennya ya. Makasih ya Teteh Reni Rahmawati. Sekarang pertanyaan kedua dari Ibu Hana Al-Mutmainah. Bagaimana kasus COVID di sana Teh? Dengar berita katanya ada berapa daerah yang di lockdown di China. Benarkah? Apakah wanita muslim di sana bebas menggunakan jilbab atau tidak? Terima kasih, sehat-sehat terus ya Teh. Nah kalau kasus di sini itu COVID itu naik turun ya teman-teman. Yang terakhir itu kemarin itu ada di Shanghai, di Suzhou, sama di salah satu kota, saya lupa ya kotanya, di salah satu kota kecil di provinsi Shaanxi ya, had in Shaanxi province, but Wangji le, what's the name the city? Yes, It's a small city. yes, and the lockdown had opened now, Shanghai and Suzhou. Yes, it's a partner open. The limited open. Nah di Shanghai itu sudah dibuka lockdownnya tapi masih terbatas teman-teman. Jadi baru sebagian saja yang dibuka. Jadi belum semuanya dibuka. Dan untuk wanita muslim di sini bebas, tentu saja muslim di sini bebas untuk menggunakan pakaian muslim. Jadi seperti wanitanya memakai jilbab, hijab itu tidak masalah. Dan malah pria muslimnya juga lebih gampang dikenali di sini teman-teman. Mereka itu pasti menggunakan peci putih, peci yang bulat, yang putih gitu. Jadi di sini juga banyak juga ya area muslimnya seperti di Provinsi Xinjiang, di Yunnan, di Guangzhou juga banyak muslimnya teman-teman. Jadi di sini tidak ada misalnya keterbatasan atau dibatasi atau tidak boleh menggunakan hijab atau jilbab. Dan untuk pertanyaan ketiga dari Ung Yeni. Jadi Ibu Ung Yeni salam kenal ya. Selamat ya Desanti atas subscribernya yang tembus 10K. Semoga makin maju lagi kontennya bisa segera naik ke 20K ya. Saya subscriber baru setelah lihat collabnya Santi dengan Tika. By the way mau nanya dong, apakah tinggal di apartemen itu semua penghuninya sebagai pemilik semua atau ada yang sewa ya? Sistemnya sama nggak dengan di Indo? Karena sering lihat pembangunan apartemen di China sangat banyak yang lagi dibangun. Itu milik pemerintah atau pengusaha swasta ya? Terus apakah ukuran tipe rumahnya semua sama besarnya atau ada juga yang tipe lebih kecil? Salam kenal buat Nana, Jaka dan Miswa. Oke Ibu, saya jawab ya. Apartemen di sini tidak semuanya itu pemilik apartemen ya, ada juga penyewa apartemen. Jadi sama saja sih. Cuma yang saya tahu kebanyakan sih kalau orang lokal di sini, orang China, biasanya mereka itu tidak sewa apartemen, tapi mereka itu kebanyakan itu sewa seperti kontrakan atau kos-kosan karena harganya memang lebih lebih murah juga. Dan sewa harga apartemen itu mahal teman-teman di sini. Jadi kebanyakan yang sewa di sini tuh kebanyakan sih orang asing. Dan untuk sistem apartemen di sini itu agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di sini itu apartemen, jadi untuk fasilitas yang ada seperti fasilitas kolam renang sama fitness center itu berbayar.
Jadi meskipun di sini ada kolam renangnya, ada fitness centernya itu berbayar. Tapi kalau di Indonesia kan kalau misalnya fasilitas kolam renang sama fitness center itu free kan, gratis. Kalau di sini tidak, teman-teman. Jadi berbayar. Dan yang lain itu sistem parkirnya. Kalau parkiran di sini itu jadi tidak bisa dibayar bulanan. Parkir apartemen itu harganya bisa seperti harga apartemen, satu untuk satu mobil parkir. Kebanyakan itu jadi harus beli lot parkiran, jadi tidak bisa sewa bulanan. Tapi masih ada sih beberapa yang bisa sewa bulanan. Tapi itu juga cuma dikit, karena hampir semua sekarang harus bayar lot parkiran, teman-teman. Jadi tidak bisa sewa bulanan. Dan untuk kepemilikannya itu milik pemerintah atau swasta, itu pemiliknya itu yang bangun-bangun apartemen di sini itu pengusaha swasta, teman-teman. Jadi bukan pemerintah. Tapi pemerintah juga ada bangun beberapa. Jadi tapi tidak sebanyak pengusaha swasta. Yes, the government build apartment, not too many kan, but mostly in here is a company, independent company that build apartment. Yes. Yes, most is private company to build apartment. Ya, kebanyakan jadi semuanya itu yang bangun itu pengusaha swasta, teman-teman. Jadi sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Andri Naira. Selamat ya Teh Santi, makanan Indonesia apa yang paling dikangenin nih? Nasi liwet, sambal jengkol, lalapan. Semuanya teman-teman, saya semua makanan Indonesia saya tentunya kangen. Tapi yang paling dikangenin itu sepertinya jengkol ya, karena jengkol itu tidak ada di sini, teman-teman. Kalau misalnya makanan-makanan lain itu saya masih bisa usahakan, saya buat sendiri dan bahan-bahannya pun bisa mudah didapat dan saya bisa masak sendiri, seperti rendang, soto ayam, atau misalnya makanan-makanan ringan lainnya itu saya bisa masak sendiri. Tapi kalau misalnya kayak jengkol itu bahan utama jengkol kan nggak ada di sini, teman-teman. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Ibu Betty Kartisan. Salam kenal ya Ibu. Selamat ya Santi, semoga tambah banyak subscribernya. Jayo. Kalau boleh tahu Santi, berapa gaji PNS di Tiongkok sekarang? Nah, untuk gaji PNS di sini itu minimumnya itu uang pokoknya itu 2.000 yuan, tapi itu hanya uang pokok ya, belum ditambah misalnya ada uang-uang lainnya, tapi saya juga kurang tahu, saya mau tanya suami ya. The government employee how much in China mostly? Different city, different salary. Mostly how much? This basic is 2,000. 2,000 tuh. And different labor, different salary. Jadi kalau di China itu gajinya itu tergantung kotanya juga, terus tergantung levelnya juga, karena di sini kan ada tingkatannya ya, sama seperti di Indonesia pegawai negeri kan pasti ada tingkatan levelnya kan, dan juga ada berdasarkan kotanya juga. Tapi umumnya untuk gaji pokok itu hampir semua sama, yaitu 2.000 yuan atau sekitar 4 juta rupiah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mama Cantika. Selamat Mbak Asanti, semangat berkonten Ria biar tambah sukses. Mau tanya nama anak-anak, kenapa panggilan anaknya namanya Indonesia, Jaka dan Nana. Sukses channelnya. Makasih ya Mama Cantika. Kenapa saya manggil Jaka dan Nana? Karena saya orang Indonesia dan saya senang aja, lebih ke hati kalau saya manggil panggilan nama dengan nama Indonesia. Lebih enak gitu lafalnya dibanding saya pelafalan dengan Mandarin. Tapi anak-anak mereka itu kalau di sini lingkungannya kan Chinese gitu kan, pasti namanya nama Chinese yang digunakan. Tapi khusus untuk keluarga, untuk kami sebagai orang tuanya, saya lebih senang manggil nama Indonesia, teman-teman. Begitupun juga papahnya. Ya, Ni Siwan Jao Jaka Nana. Ini minze, Jaka Nana. Kan papahnya juga suka, teman-teman. Jadi buat kami kalau di keluarga Jaka Nana kami panggil dengan secara nama Indonesia. Dan kalaupun nanti pulang ke Indonesia pun mereka keluarga-keluarga saya di Indonesia taunya namanya Jaka Nana, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mio Itam. Ini ibu atau bapak saya kurang tahu ya. Tapi salam kenal ya dengan Mio Itam. Kak Santi mau tanya kalau silsilah keluarga suami. Penasaran dan sama jelaskan dong kalau di China itu susu, pea, keke dan lain-lain itu siapa dan artinya apa Kak? Untuk silsilah keluarga suami ya.
Kalau suami saya itu orang tuanya sudah meninggal ya dua-duanya teman-teman. Jadi ibu bapaknya sudah meninggal. Dan suami saya ini hanya 2 bersaudara. Dan suami saya anak yang pertama dan punya adik laki-laki 1. Jadi mereka hanya 2 bersaudara saja. Untuk panggilan susu, pea, keke. Kalau susu itu artinya om ya, dari pihak ayah. Jadi misalnya dari pihak ayah kita panggilnya susu untuk panggilan om. Tapi kalau keke itu kan dari gege ya. Gege itu dari bahasa Mandarin itu artinya kakak laki-laki. Jadi mau pihak ibu atau ayah, kita manggilnya gege, ke kakak laki-laki. Dan kalau untuk pea itu artinya sama dengan bobo kalau dalam bahasa Mandarin. Yeah. Pea is a local language. Yeah, yes. Yeah, pea is from bobo. Yeah, from bobo is what is big brother? Biasanya Hunan ya. Hunan province. Ya ini bahasa lokalnya orang Hunan. Biasanya kalau manggil bobo itu manggilnya pea. Jadi bukan manggil bobo. Jadi kebanyakan manggilnya pea. Jadi sama aja kayak kita di Indonesia ya teman-teman. Pasti kan kita ada tuh panggilan, misalnya kalau di Indonesia orang Jawa itu eyang. Tapi kalau secara Indonesianya kakek, nenek, sama seperti itu. Jadi secara Mandarinnya itu bobo. Tapi secara lokalnya itu bahasa daerahnya pea. Yang artinya itu sama, artinya itu kakak dari ayah kita. Dan untuk selanjutnya dari Nabila Sadia, salam kenal ya. Kak Santi aslinya mana kalau boleh tahu? Saya aslinya Bandung, tapi orang tua saya itu campuran ya teman-teman. Jadi kalau ibu saya Sunda, bapak saya Palembang, tapi saya lamanya dari kecil sampai ke besar itu di Bandung. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nurbaiti. Selamat ya, saya mau tanya, sebelumnya suami sudah muslim ya Teteh Santi, makasih atas jawabannya. Suami sudah muslim, jadi sebelum kami menikah, dia sudah menjadi muslim, sudah mu'alaf teman-teman. Jadi 6 bulan sebelum kami nikah ya. Dan pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Siti Hola, anaknya pada ngaji nggak di China, terus gimana tuh kalau makan di luar atau sama saudara kehalalannya? Jadi anak-anak saya belum mengaji ya teman-teman, karena Jaka itu masih umur 5 tahun, Nana masih umur 3 tahun. Jadi saya masih belajar untuk ngajarin mereka Iqra. Jadi mereka belum bisa mengaji, baru bisa baca Iqra saja. Jadi kayak alif batasa saya ajarin gitu Iqranya. Dan untuk kehalalan, kalau makan di luar itu kita bisa pilih. Di sini banyak resto muslim dan banyak resto seafood juga, meskipun misalnya bukan muslim. Tapi kalau misalnya seafood kan aman ya, seperti makan udang, ikan itu aman, karena mereka itu kalau resto seafood di sini pun nggak ada campuran babi-babinya dan nggak ada campuran seperti kayak kecap, babi-babi gitu teman-teman. Jadi halal insya Allah kehalalannya. Dan kalau misalnya dengan saudara, kalau saudara-saudara suami sudah tahu kok saya muslim. Jadi mereka kalau misalnya undang makan, pasti mereka tidak akan masak perbabian, atau misalnya yang saya sudah bilang kalau muslim itu tidak boleh daging babi, katak, terus pokoknya darah itu tidak bisa, saya sudah bilang seperti itu. Dan tidak boleh minum anggur, saya sudah bilang juga. Jadi mereka kalau misalnya ada saya, kalau tiap Imlek ya, tiap tahun saya ke Hunan, mereka tidak akan masak babi malah. Jadi mereka benar-benar masak yang seperti ikan aja, ikan-ikanan. Itu ya sudah dijawab ya. Dan yang terakhir ini dari Ririn dan Wangnan di China. Waalaikumsalam, semangat terus Kak Santi dan keluarga. By the way, saya mau nanya nih, kira-kira ada rencana mau nambah anak nggak nih? Dan tahun ini ada rencana balik Indo nggak? Terus Jaka sama Nana pernah berantem nggak? Soalnya lihat di vlog saling sayang satu sama lain. Semoga dijawab, terima kasih. Kalau dari saya sih untuk nambah anak saya cukup 2 saja. Tapi dari suami saya nggak tahu nih. You want more 小孩 or no? 我希望更多的小孩。 Oh my god. More the better. Tuh dari suami sih maunya pengen nambah lagi, karena di China itu sekarang ada aturan baru, boleh memiliki anak tidak dilimit lagi teman-teman. Jadi aturan di China sebelumnya waktu zaman suami saya sampai dengan tahun 2016 itu semua orang China itu punya anak itu hanya boleh 1 anak ya. Tapi pas tahun 2016 itu bisa dibolehkan setiap orang China itu memiliki 2 anak. Dan tahun ini tahun 2022 aturannya lebih baru lagi. Jadi di China itu boleh dibebaskan mau berapa anak pun sekarang tidak dilarang teman-teman.
Dan suami saya nih sepertinya tertarik, tapi kalau saya sih dari sisi saya maunya cukup 2 saja teman-teman. Dan untuk rencana balik ke Indo, saya lihat dari situasi dan kondisi juga ya. Pertama kan anak-anak sudah sekolah juga, jadi kalau anak sekolah sekarang agak rumit ya. Kalau misalnya mau keluar kota atau keluar negeri itu harus ada tes PCR, dan kita harus menyesuaikan waktunya juga. Dan juga saya juga di sini aturannya untuk orang China itu tidak bisa keluar tanpa alasan yang kuat. Jadi di sini itu boleh keluar negeri dengan alasan bekerja atau menempuh pendidikan, misalnya lagi kuliah di luar negeri atau lagi bekerja di luar negeri itu boleh. Tapi kalau misalnya turis atau keperluan menjenguk keluarga itu tidak diperbolehkan teman-teman sampai saat ini. Dan sepertinya kita doakan saja ya, tahun ini atau tahun depan saya sudah bisa mudik ke Indonesia teman-teman. Pastinya saya kalau sudah situasi dan kondisinya sudah lebih baik, pastinya saya akan cepat mudik teman-teman. Dan untuk Jaka dan Nana pernah berantem, sering mereka itu saling sayangnya, karena mereka habis berantem pasti cepat baikan, jadi nggak lama-lama gitu berantemnya. Dan namanya anak kecil ya, jadi cepat berantem cepat baikan lagi. Sudah selesai ya pertanyaannya dari kalian teman-teman. Terima kasih buat yang sudah bertanya. Dan sekian dulu vlognya sampai di sini. Dan terima kasih buat mendukung kami selama ini. Dan jangan bosan-bosan ya untuk menyaksikan vlog-vlog kami. Dan tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah.